slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Johann Zarco merasa Honda masih kesulitan keluar dari krisis pada MotoGP 2024 karena tak ada pembalap mumpuni di tim pabrikan. Sebagai rekrutan anyar LCR Honda yang merupakan tim satelit Honda, Zarco mulai merasakan situasi yang tidak ideal. Tim berlogo sayap tunggal tersebut kesulitan untuk memperbaiki kinerja motor RC2 1.3V bahkan hingga musim 2024 ini bergulir. Para penunggang Honda termasuk dari tim pabrikan, Repsol Honda, masih tidak bisa berbuat banyak untuk tampil kompetitif. Pengembangan RC2 1.3V masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Honda dengan dua rider tim pabrikan mereka. Ya, pada musim ini, Repsol Honda bertumpu kepada Joan Mir dan rekrutan anyar, Luca Marini yang merupakan adik dari Valentino Rossi. Tentunya butuh waktu bagi tim asal Tokyo, Jepang tersebut untuk bisa menghadirkan paket kompetitif untuk para pembalapnya. Serangkaian uji coba dan tes yang panjang harus dijalani agar bisa bersaing di papan atas lagi sebagai tim berlabel juara. Untuk mendukung data dari tim pabrikan, LCR Honda sebagai tim satelit mendatangkan Johann Zarco yang sudah memiliki banyak pengalaman. Akan tetapi, pembalap asal Prancis tersebut tak ingin menjadi pemeran utama dalam pengembangan motor Honda. Baginya, status tersebut seharusnya diemban oleh pembalap Repsol Honda yakni Joan Mir dan Luca Marini. Mereka, Honda, seharusnya tidak terlalu fokus kepada saya, bahkan jika saya bisa melaju kencang, ucap Zarco, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, rekan setim Takaki Nakagami tersebut tak segan membagikan datanya bahkan kepada para pembalap pabrikan. Terkadang, dengan semua yang kami bagi dalam tim, kami akan membantu meningkatkan level Honda, kata Zarco menjelaskan. Itu akan menjadi keuntungan bagi semua orang, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, pembalap berusia 33 tahun tersebut menilai ada hal yang membuat Honda kesulitan keluar dari krisis pada saat ini. Berbeda dari musim sebelumnya, Honda saat ini tidak memiliki pembalap hebat yang bisa mengawal pengembangan RC2 1.3V. Joan Mir dan Luca Marini dinilai belum mampu menutup celah yang ditinggalkan Marc Marquez yang hijrah ke Gresini Racing. Jika tidak pindah, Marquez tentunya dipercaya menjadi tulang punggung pengembangan Honda dengan bakat dan pengalamannya sebagai peraih 8 gelar. Saat ini, perubahan besar dibandingkan tahun sebelumnya adalah tidak adanya pemimpin besar di tim pabrikan, ucap Zarco. Saya tidak ingin mengatakan bahwa selalu ada pemimpin, tetapi kedua tim Honda sangat mirip. Ini berguna bagi kami untuk mendapatkan pengembangan motor yang lengkap, dan Honda sekarang melakukannya seperti itu. Kami bisa memahami bahwa di masa lalu memiliki Marc Marquez yang bisa menyelamatkan dan menyelesaikan semua masalah. Kemudian mungkin mereka terlalu fokus pada masalah itu, imbuhnya. Ex-rider Ducati, Sylvain Guintoli, yakin Marc Marquez bakal menjadi monster buas di MotoGP Portugal 2024. Apalagi, The Baby Alien sebelumnya sudah melakukan tes tertutup di sirkuit internasional Algarve, Portimao. Debut Marquez bersama Gresini Racing cukup manis pada seri perdana MotoGP 2024. Ia berhasil finish di posisi 4 pada balapan di sirkuit internasional Losail, Qatar, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Ketika itu, Marquez menyebut belum 100% mampu mengeluarkan potensi motornya karena masih menyesuaikan diri. Hal itu kemudian dibaca oleh dua pengamat MotoGP, Neil Hodgson dan Guintoli, sebagai pertanda, sang pembalap bakal jadi monster di Portimao. Ya, dia sudah kembali. Qatar bukan trek yang disukainya. Buat saya, dia masih belum nyaman dan menekukan setelan yang disukai. Kita akan tahu setelah Portugal karena itu adalah pekan balapan biasa tanpa tes sebelumnya, papar Hodgson, mengutip dari Crash. Dia masih melakukan pendekatan di mana dia ingin memahami motor, gaya balap, dan keseimbangan terbaik. Dia sangat kuat di zona pengereman dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangan, timpal Guintoli. Dari apa yang dikatakan, setelah balapan, dia cukup bersantai dan tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi, di Portimao, dia akan menjadi monster, tukas pembalap yang pernah membesut Ducati pada 2008 itu.
Saya mendengar dari wawancaranya, dia hanya mengeluarkan 95% kemampuan untuk memahami apa yang terjadi, tetapi di Portimao dia akan menjadi monster. Tegas Guintoli. Qatar memang secara historis bukan trek favorit Marquez. Ia hanya sekali menang di sana yakni pada MotoGP 2014 sepanjang kariernya dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Portimao pun juga tidak ramah buat Marquez. Dari 5 balapan di sana sejak 2020, Marquez baru 3 kali tampil. Ia 2 kali finish di luar 5 besar dan pada MotoGP 2023, gagal menyelesaikan lomba akibat tabrakan dengan Miguel Oliveira. Patut dinanti apakah Marquez bakal menggila di Portugal atau tidak. Balapan kedua MotoGP 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai 24 Maret mendatang. Marquez diklaim lebih pintar di Gresini ketimbang bersama Honda. Marc Marquez dianggap jauh lebih pintar setelah bergabung dengan Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati ketimbang saat masih bersama Repsol Honda. Hal itu diungkapkan mantan pembalap sekaligus ex-juara kelas 125 cm3 Luca Cadalora usai melihat penampilan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, akhir pekan lalu. Dalam balapan pembuka MotoGP 2024 tersebut Marc Marquez finish keempat. Marquez gagal finish, namun pencapaiannya tetap mendapat apresiasi dari banyak pihak. Direktur olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, memastikan Marc Marquez bisa bersaing untuk merebutkan tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menjelaskan masih terlalu cepat untuk menentukan rekan setim Francisco Bagnaia untuk MotoGP 2025. Marquez mampu menunjukkan performa apik seri pertama MotoGP 2024 yang berlangsung di Losail International Circuit, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Pembalap Gresini Racing itu sukses finish di posisi keempat. Sehari sebelum balapan utama, Marquez juga mampu finish di posisi kelima saat sprint race. Alhasil, The Baby Alien menempati peringkat keempat di klasemen sementara. Tardozzi memberikan pujian atas performa Marquez bersama Gresini. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu bisa memenangkan balapan serta masuk dalam persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024. Dia adalah pembalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin bisa bertarung memperebutkan gelar juara, kata Tardozzi, dikutip dari Motosan, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, pria asal Italia itu memastikan Marquez bisa masuk dalam persaingan untuk mendapatkan satu tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menilai masih terlalu cepat untuk menentukan siapa rekan Bagnaia musim depan. Marc memiliki 2 karir yang berbeda dari biasanya. Belajar balapan, di mana ia berhasil tetap tenang dan menangani semua situasi, ujar Cadalora dikutip dari Motosan. Dia menggunakan lebih banyak kepalanya dalam 2 balapan ini daripada dalam 2 tahun terakhir. Dia jauh lebih rasional daripada Francisco Bagnaia, ucap Cadalora menambahkan. Selama MotoGP Qatar 2024 pembalap 30 tahun itu tampil tenang. Marquez mengaku memiliki kesempatan bersaing dengan Jorge Martin memperebutkan podium ketiga. Akan tetapi lantaran grip pada ban belakang tidak dalam kondisi bagus, Marquez urung memaksakan bersaing dengan Martin dan memilih bermain aman finish keempat. Dalam kesempatan itu Luca Cadalora juga menyoroti pembalap KTM Brad Binder yang akan jadi pesaing utama Pecco Bagnaia di musim ini. Binder terbukti tangguh dan lengkap, jadi kita harus berbicara tentang dia. Martin juga kuat, tapi mungkin Brad yang paling cocok sekarang, ucap kata Cadalora.